Ya, teman-teman kita sudah sampai di pembahasan tentang Mark Shape ya. Jadi Mark Shape ini salah satu fitur di dalam PowerPoint yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah objek baru gitu ya, yang dasarnya dari dua objek yang berbeda seperti itu. Ya, sesuai dengan namanya ya, merge itu kan merger ya, artinya satu jadi satu. Artinya kita bisa menggabungkan dua objek yang tadinya berbeda, kemudian membuatnya menjadi satu, sehingga menjadi sebuah objek yang baru seperti itu. Dengan cara-cara yang variatif. Nah, itu kurang lebih fungsi dasar dari si Merge ini gitu ya. Nah, untuk menampilkannya kita bisa pilih sembarang objek dulu gitu ya. Objek mana aja gitu ya, misalnya ini. Kemudian di sini ada tab baru namanya Save Format ya. Kita pilih aja. Nah, di sini nanti ada muncul nih Merge ya. Ini belum muncul karena untuk memunculkan ini minimal kita perlu memilih atau menseleksi dua objek gitu ya. Ini kan baru satu objek yang saya pilih. Nah, misalnya ini ya, saya pilih yang ini, dua-duanya. Nah, baru dia muncul seperti ini. Nah, kita akan bahas ini teman-teman ya, fitur-fitur yang ada di Merge mulai dari union, combine, fragment, intersect sampai dengan subtract gitu ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah union ya. Jadi union ini adalah fungsi dasarnya menggabungkan dua objek yang berbeda ya atau lebih. Jadi dua objek atau lebih yang berbeda menjadi satu gitu. Nah, ini kan di sini ada objek ya. Ini yang mana objek ini masing-masing berdiri sendiri ya, segitiga sendiri, kotak sendiri gitu ya. Nah, fungsi dari union ini adalah kita akan menggabungkan dua objek yang berbeda ini menjadi satu gitu ya. Jadi nggak ada segitiga sendiri, nggak ada kotak sendiri ya. Jadi ketika digabungkan dia menjadi sebuah objek yang satu ya, yang baru, yang terbuat dari gabungan dua objek yang berbeda ini gitu. Nah, sebenarnya bisa aja kita gabungkan dengan cara grup ya. Kita pilih dua-duanya, kemudian kita Ctrl G seperti ini ya. Ini sudah jadi satu gitu ya. Tapi ini pada dasarnya masih menjadi objek yang berbeda gitu ya. Nah, ini masih bisa kita edit seperti ini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, artinya ini kan bisa kita ungroup juga gitu ya. Masih bisa kita ungroup, masih kita bisa pisahkan seperti ini. Kalau union dia semuanya itu dijadikan satu gitu. Gak terpisah-pisah seperti ini gitu ya. Gak terpisah-pisah segitiga sendiri, kotak sendiri kayak gitu. Ini fungsi dari union. Oke, kita akan coba dulu ya. Fungsi dari union, kita pilih dua-duanya ya. Minimal ada dua objek yang terpilih teman-teman ya. Dua objek atau lebih. Oke, saya tekan shift tadi ya, saya ulangi. Saya pilih dulu segitiganya, kemudian sambil tekan shift saya pilih objek lain gitu ya yang mau saya gabungkan seperti ini. Nah, kemudian di Merge ini saya pilih union ya. Oke. Nah, maka objeknya sudah jadi satu teman-teman ya. Yang tadinya segitiga dan kotak gitu ya, ketika kita gabungkan menjadi sebuah objek yang baru seperti itu. Dan kalau kita edit ya, misalnya warnanya kita edit seperti ini, dia semuanya kepilih gitu teman-teman ya. Semuanya keedit gitu warnanya. Kalau tadi kan kalau kita grup dia cuma salah satunya masih bisa diedit gitu ya. Tapi kalau sudah di union dia nggak bisa dibalikin lagi teman-teman ya, kecuali kita undo. Undo ini seperti ini. Kita undo action sebelumnya. Nah, baru dia bisa kayak gitu. Tapi ketika sudah di union dia nggak bisa balik lagi teman-teman ya. Oke. Nah, ini kan objeknya nyambung gitu ya dengan yang objek lain ya. Kalau misal terpisah gimana Mas? Apakah bisa? Ya bisa ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan nggak jadi satu gini ya, nggak nempel ya. Saya buat terpisah seperti ini. Nah, kemudian kita pilih dua-duanya gitu ya, seperti biasa. Kita pilih union. Nah, dia sudah jadi satu objek yang baru gitu ya. Dia bukan lagi dua objek yang berbeda tapi sudah jadi satu teman-teman ya. Ini kalau kita kasih warna dia sudah bisa semuanya terganti gitu ya warnanya. Oke, itu fungsi dari union teman-teman ya. Menggabungkan dua objek atau lebih yang berbeda menjadi satu. Nah, kemudian selanjutnya ada combine ya. Jadi combine ini sebenarnya kurang lebih sama ya dengan union, dia menggabungkan dua objek yang berbeda menjadi satu. Cuma bedanya kalau combine ini ada bagian objek yang kosong nantinya ya. Ada bagian objek yang bolong ya, karena adanya arsiran atau singgungan dengan objek yang lain kayak gitu. Biar kebayang saya coba contohin ya. Nah, ini saya pilih dua-duanya. Saya pilih combine ya.
Nah, maka nanti bagian objek yang bersinggungan dengan objek yang lain, dia akan terpotong seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kan dasar tadi seperti ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bagian yang terarsir itu adalah bagian yang ini ya. Nah, yang di sebelah kanan segitiga ini ya. Maka ketika dikombin dia akan menjadi satu, tapi bagian yang terarsir ini dia akan bolong seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita juga bisa pakai combine untuk bikin kotak ini bolong gitu ya. Sesuai dengan teksnya seperti ini. Oke. Kita pilih combine. Nah, maka dia jadi satu objek baru gitu ya, dengan efek bagian yang teks ini jadi hilang seperti ini. Ini fungsi dari combine ya. Itulah bedanya, perbedaan mendasar dari antara combine dengan union ya. Kalau union dia kan bagian yang bersinggungan itu nggak ngaruh ya, dia tetap jadi objek yang solid. Tapi kalau combine ini dia ada bagian objek yang bolong seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada fragment ya. Kalau fragment ini dia fungsinya untuk memecah ya, memecah objek-objek yang bersinggungan menjadi objek yang terpisah gitu ya. Nah, sebagai contoh biar kebayang, di sini ada segitiga dan ada kotak ya. Kalau misalnya saya taruh kotaknya di sini, oke. Nah, kemudian berarti kan di sini ada bagian yang bersinggungan ya antara segitiga dengan kotak. Nah, kita coba seperti apa fragment ini. Nah, fungsi dari fragment ini dia memecah ya teman-teman ya. Memisahkan bagian-bagian objek yang bersinggungan seperti itu. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, combine dengan union. Kalau union dan combine ini dia menggabungkan objek, kalau yang fragment dia memisahkan objek seperti itu. Objek-objek yang saling bersinggungan. Nah, contoh lainnya misalnya di sini saya akan coba buat efek teks terpotong gitu ya di tengah-tengah seperti ini nih. Nah, caranya kita bisa singgungkan ya objek lain dengan teksnya seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih teksnya. Kita pilih fragment ya. Nah, maka dia jadi bagian objek yang kecil-kecil gitu ya. Bagian objek yang terpisah terpisah kecil-kecil seperti itu. Nah, kalau kita lihat seleksi di sini, dia sudah terpotong teman-teman ya. Pun juga yang ini juga seperti ini. Bisa kita pisahkan dengan bagian yang lain. Ini fungsi dasar dari fragment ya, yaitu memisahkan bagian-bagian objek yang saling bersinggungan. Contoh lainnya misalnya di sini ada lingkarannya, dua lingkaran seperti ini. Kita buat bersinggungan seperti ini ya. Kita pilih dua-duanya, kemudian kita pilih fragment. Nah, maka dia akan seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi objek baru gitu ya, yang terpisah, yang dihasilkan dari dua lingkaran yang saling bersinggungan seperti itu. Ini fungsi dasar dari fragment. Kemudian ada intersect ya. Nah, kalau intersect ini dia fungsi dasarnya untuk memotong bagian yang bersinggungan aja kayak gitu. Nah, contohnya misalnya ya, segitiga ini saya coba buat bersinggungan dengan kotak ini seperti ini ya, seperti ini. Nah, maka nanti ketika saya intersect ya, bagian dari dua objek yang berbeda ini yang saling bersinggungan, maka dia akan menyisakan yang bersinggungan aja kayak gitu. Adapun yang nggak bersinggungan dia akan terhapus teman-teman. Nah, itu fungsi dasar dari intersect seperti itu. Oke, kemudian contoh lain kita juga bisa bikin frame gambar ya berdasarkan objek. Misalnya di sini ini ada gambar macan gitu ya. Misal saya pengen bikin gambar macan ini frame itu kayak objek bintang ini gitu ya. Artinya kita masukin gambar di dalam objek bintang ini. Nah, cara seperti apa? Kita bisa pakai fitur intersect teman-teman ya. Kita pilih gambarnya dulu di belakang gitu ya. Kemudian kita pilih objeknya seperti ini. Kemudian kita pilih intersect gitu ya.
Nah, maka dia gambarnya akan masuk ke frame sesuai dengan objek yang ada di atasnya. Kalau misalnya di sini objeknya itu love ya, bentuk love seperti ini. Ya, maka ketika kita intersect, dia berubah frame-nya jadi love seperti ini gitu ya. Sesuai dengan objek yang ada di atasnya. Ini kan gambarnya di bawah ya, di belakang love-nya. Yang di depan itu yang objeknya kayak gitu. Oke, itu fungsi dasar dari intersect ya. Jadi dia akan memotong bagian-bagian objek yang tidak bersinggungan gitu ya, dan menyisakan objek yang hanya bersinggungan saja atau yang terarsir gitu ya. Oke, kemudian terakhir ada subtract ya. Subtract ini fungsi dasarnya untuk membuat lubang gitu ya, atau mengosongkan sesuai dengan objek yang ada di atasnya gitu ya. Nah, contohnya biar kebayang, misal saya pengen bikin segitiga, kemudian di tengah-tengah ini bolong gitu ya, bolong sesuai dengan gambar objek yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah yang kotak ini gitu ya. Oke, jadi nanti segitiganya ini bolong dengan bentuk kotak seperti ini gitu ya. Kita pilih subtract. Nah, jadi dia akan bolong sesuai dengan objek yang ada di atasnya gitu ya. Kalau seandainya kita taruh di sini lingkaran, ya, misalnya lingkaran atau seperti ini gitu ya, donat. Maka ketika kita pilih subtract, dia akan bolong sesuai dengan objeknya. Nah, ini fungsi dasar dari subtract teman-teman ya. Nah, contoh lain misalnya kita juga bisa buat efek yang tadi ya, yang dibuat dengan combine juga, kita juga bisa buat dengan subtract ya. Ini ada teks, kemudian ada objeknya di belakangnya. Ini kalau kita pilih subtract, dia akan bolong gitu ya, sesuai dengan teksnya. Oke, kemudian nah kita juga bisa menggabungkan beberapa mark shape ya yang sudah kita pelajari ini, misalnya menggabungkan union dengan intersect ya. Nah, sebagai contoh misal di sini ada 3 objek yang berbeda, ini masih terpisah gitu ya masing-masing. Saya akan coba bikin union ya seperti ini. Oke, ini sudah jadi satu objek ya. Nah, kemudian di sini saya coba intersect ya. Saya coba intersect. Saya akan buat frame gambar berdasarkan objek ini gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsi dasar dari Markup ya. Kita bisa membuat sebuah objek baru atau elemen desain baru dengan cara yang variatif ya. Entah dengan cara union, kemudian combine, fragment ya, intersect maupun subtract gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Bagaimana memanfaatkan Markup ini untuk membuat sebuah desain baru, sebuah elemen objek yang baru untuk membuat karya atau desain sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti itu.